Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul tentang etika dan kebudayaan perusahaan. Narasumber yang pertama akan disampaikan oleh Miftahul Jannah. Narasumber yang kedua akan disampaikan oleh Faizatul Billah. Narasumber yang ketiga yakni saya sendiri Viviana Kayolanda. Narasumber keempat yakni Isdiana Lairina. Pengertian etika bisnis menurut Asidki 2014 nomor 42 menyatakan bahwa secara umum etika atau etis merupakan salah satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar atau right dan baik good. Etika tidak hanya berkaitan dengan masalah benar atau salahnya seperti yang dianut oleh filsafat hukum. Lebih daripada itu, etika juga berkaitan dengan baik atau buruk. Tujuannya adalah kehidupan yang lebih baik, tidak hanya sekedar kehidupan yang selalu. Etika terdapat 4 cabang, yaitu 1. Etika deskriptif, yaitu berkenaan dengan perilaku yang benar dan baik sebagaimana yang dipikirkan orang. Etika deskriptif mencakup beberapa kajian filsafat dari teori, misalnya ekonomi, politik, dan hukum. 2. Etika normatif, yaitu merupakan perilaku yang dinilai sudah seharusnya demikian. Etika normatif berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan, contohnya ajaran agama. 3. Etika terapan, yaitu berkenaan dengan pengetahuan tentang moral dan bagaimana perwujudannya dalam praktik. Terapan berkenaan dengan pengetahuan tentang moral dan bagaimana perwujudannya dalam praktik. Etika dalam bisnis dan profesi adalah salah satu dari perwujudan etika terapan. 4. Etika meta. Etika meta atau epistemologi moral berkaitan dengan hakiki pernyataan moral, terutama mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang terkait. Pengertian budaya perusahaan. Istilah budaya atau kultur berasal dari bahasa Latin color yang dapat diartikan sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengelola dan mengubah alam. Itu menurut Aristotle, Hartman dan Destardi mendeskripsikan budaya perusahaan sebagai pola dari keyakinan, harapan, dan arti makna yang mempengaruhi dan mengarahkan pemikiran dan perilaku anggota tersebut. Kebudayaan itu ada 3 bentuk yang disebut kompleks, yaitu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Kompleks yang kedua yaitu kompleks dan aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Benda-benda hasil karya manusia. 3. Prinsip-prinsip etika. Terdapat beberapa prinsip etika yang perlu dipahami dalam membicarakan tentang etika bisnis, yaitu 1. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntutan hati nuraninya, kesadarannya sendiri mengenai sesuatu kebaikan untuk diberikan. 2. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam setiap tindakan atau perikanan bisnis merupakan keutamaan. Kejujuran diperlukan dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak. 3. Prinsip keadilan. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktik keutamaan. 4. Prinsip saling menguntungkan. Kegiatan bisnis perlu memberikan keadaan saling menguntungkan kepada keterlibatan setiap pihak dalam bisnis. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan dengan konsisten oleh suatu kelompok yang selanjutnya diteruskan kepada anggota baru sebagai langkah yang tepat dalam memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah yang berhubungan dengan organisasi. Fungsi budaya organisasi menurut Ernie Ernawan, fungsi organisasi sebagai berikut. 1. Budaya memberikan nuansa identitas bagi karyawan. 2. Budaya membantu menimbulkan komitmen karyawan terhadap sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. 3. Budaya menambah stabilitas perusahaan sebagai suatu sistem sosial.
4. Budaya adalah kerangka referensi bagi karyawan agar digunakan untuk menerima berbagai kegiatan organisasional dan juga sebagai pedoman bagi perilaku yang tepat. Keuntungan bila perusahaan memiliki budaya yang kuat sebagai berikut. 1. Budaya perusahaan sangat menentukan etika kerja. 2. Budaya perusahaan memberi arah pengembangan bisnis. 3. Budaya perusahaan mampu meningkatkan aktivitas dan kreativitas. 4. Budaya perusahaan mengembangkan kualitas barang dan jasa. 5. Budaya perusahaan memotivasi pegawai mencapai prestasi tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi, pengaruh etika dalam budaya sangat penting untuk dipahami karena budaya organisasi dapat mempengaruhi cara orang dalam berperilaku dan harus menjadi patokan dalam setiap program pengembangan organisasi dan kebijakan yang diambil. Budaya perusahaan pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi, termasuk mereka yang berada dalam hierarki organisasi. Bagi organisasi yang masih didominasi oleh pendiri, maka budayanya akan menjadi wahana untuk mengomunikasikan harapan-harapan pendiri kepada para pekerja lainnya. Demikian pula jika perusahaan dikelola oleh seseorang manajer senior teokratis yang menerapkan gaya kepemimpinan top down. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.